محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Al-Arba'in fil Jumu'ah karya Mbah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pada hadis 30. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat, dan adalah min sawahibatiha, dia termasuk dari sahabat-sahabatnya. Qalat, dia mengatakan, kana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu, salam dari salat jamaah, wa yansarifu, maka pergilah an-nisa'u, para jamaah wanita, wa yadkhulna, lalu mereka masuk, buyutahunna, pada rumah-rumah mereka, min qabli, sebelum ayyang sarifa, pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari tempat pengimaman beliau. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, anan nisa'a, bahwasanya para wanita, fi ahdi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna, adalah mereka, idza sallamna, jika telah salam, minal maktubah, dari salat 5 waktu, qumna, mereka bangkit. Wa thabata, dan tetaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waman, dan orang-orang yang salat minar rijali, di antara jamaah laki-laki, masya Allah, apa yang Allah kehendaki, maksudnya tinggal beberapa saat sesuai kehendak Allah. Fa idza, maka apabila qama, telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama, berdirilah ar-rijalu, jamaah laki-laki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 3 masalah. Masalah yang pertama, kapan seorang wanita yang syarif pergi dari masjid selesai salat jamaah? Maka jawabannya adalah sunnahnya para wanita pergi langsung selesai salat jamaah. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, kanan kiri, udah bangkit langsung. Tidak duduk untuk wirid di masjid. Maka para jamaah wanita lebih bagusnya salam bangkit. Berbeda dengan jamaah laki-laki. Jamaah laki-laki salam duduk. Terus wiridnya jamaah perempuan di mana? Wiridnya di jalan. Jadi sambil pulang dari masjid ke rumah, maka sambil wiridan. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34. Kemudian berdoa atau membaca 3 qul, itu semuanya dilakukan di dalam perjalanan atau di rumah masing-masing. Karena di sini disebutkan kana yusallimu fa yang sarifu, adalah Nabi salam lalu wanita pergi. Fa di dalam bahasa Arab itu menunjukkan tertib urutan, biduni tarakhin, tanpa ada jeda. Jadi begitu salam maka langsung pergi. Kalau laki-laki salam wirid, tapi wanita salam pergi. Pertanyaannya, kenapa para wanita salam langsung pergi? Disebutkan dalam hadis yang lain, qabla ayyudrikahunnar rijal, sebelum nanti gabung dengan para jamaah laki-laki. Maka dalam Islam diajarkan tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu campur antara laki-laki dengan perempuan. Jadi kenapa perempuan itu softnya ditaruh di belakang, laki-laki taruh di depan? Ini supaya tidak bercampur.
Kenapa perempuan disuruh pergi duluan? Supaya tidak bercampur nanti di jalan ketika pulang. Maka seyogyanya para wanita mengetahui maksud dari hadis ini sehingga mereka tidak bersengaja melama-lamakan duduk di masjid, akhirnya nanti pas pulang jadi ikhtilat dengan para jamaah laki-laki. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa maktubah, para wanita sebagiannya sholat 5 waktu di masjid. Dan ini sudah pernah kita bahas bahwa wanita hukumnya bebas, sholat di masjid boleh, sholat di rumah boleh. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairul lahun. Janganlah kalian mencegah para istri kalian untuk ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, yaitu daripada di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka di sini Nabi menyuruh para suami jangan melarang istri ke masjid. Meskipun Nabi menghasung para istri untuk mengetahui di rumah lebih baik. Tapi kecenderungan orang beda-beda. Ada orang cenderungnya pilih di masjid. Dia katakan kalau saya di masjid saya mendengar bacaan Quran yang enak karena imamnya seorang hafidh misalnya. Kemudian dia membaca surat-surat yang saya tidak biasa membaca, supaya saya jadi lancar membacanya. Maka dia suka di masjid karena diimami oleh seorang hafidh, tidak ada masalah. Atau dia suka ke masjid karena setelah sholat biasanya ada kultum dari imamnya, sehingga dia pengen nambah ilmu. Maka dia suka ke masjid. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi tetap lebih baiknya di rumah. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa qamar rijal, para laki-laki perginya dari majlis, dari masjid itu setelah bangkitnya imam. Ini adab, bukan harus. Maka adabnya imamnya dulu pergi, setelah imam pergi baru kemudian jamaah laki-laki pergi. Seandainya kita sebagai jamaah pergi dulu sebelum imam, bagaimana? Boleh. Apakah haram? Tidak haram. Apakah makruh? Wallahu a'lam. Saya belum pernah mengetahui apa fatwa ulama dalam bab ini, yaitu apakah termasuk makruh ataukah tidak. Ada kalanya makruh, ada kalanya khilaful aula, menyelisih yang utama. Salah satu dari dua ini. Kalau enggak makruh, maka turun derajatnya lagi, yaitu menyelisih yang lebih utama. Tapi kalau haram, jelas tidak. Karena tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis 31. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli, janganlah salat al-imamu, imam itu, fil maudhi'i, di tempat alladzi shalla fihi, yang dia salat padanya, hatta yatahawwala, sampai dia pindah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala, ini tambahan dari saya, maka saya kasih tanda kurung di sini sebagai tambahan ya. Wa qala, dan berkata Abu Dawud, Ata'un al-Khurasaniyu, perawi hadis ini, lam yudrik, tidak pernah berjumpa dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Berarti sanadnya apa? Sanadnya munqati. Munqati itu terputus. Sanad yang terputus, termasuk hadisnya dhaif. Tetapi wasahhahul Albani, disahihkan oleh Syekh Albani. Lah kenapa disahihkan? Sanadnya saja munqati atau terputus, karena ada hadis atau jalur lain yang menguatkan. Jadi ringkasnya, imam dilarang oleh Nabi salat sunnah di tempat dia salat wajib. Salat wajib di sini, maka salat sunnahnya jangan di sini, tapi geser. Gesernya kanan atau kiri atau maju atau mundur, atau pindah ke kamarnya imam sini, atau pulang ke rumah. Maka semakin jauh ya semakin bagus. Geser kanan nggak apa-apa, karena sudah pindah. Yatahawwal itu artinya pindah. Pindah itu tidak harus pindah dari masjid. Pindah dari tempat dia sholat. Ke kanan ini juga pindah, ke kiri ini juga pindah. Di ruangan imam itu juga pindah, di masjid di rumah juga pindah.
Saya katakan tadi hadis ini meskipun sanadnya putus, tetapi ada hadis yang menguatkan. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Ayu'jizu ahadakum. Apakah tidak mampu setiap kalian? Setiap kalian berarti semuanya, mau imam mau jamaah, semuanya kena. Ayataqaddam untuk maju, atau yata'akhir atau mundur, atau an yamini atau geser kanan, atau an shimali atau geser kiri, fi salati untuk salat, yaitu fi subhah, yaitu salat sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, hadis ini menguatkan hadis tadi. Maka imam tidak boleh salat sunnah di tempat dia salat wajib. Kenapa? Karena disuruh untuk geser kanan, kiri, maju, mundur. Nah sekarang pertanyaan, apa hikmah dari larangan ini? Karena semua perintah dan larangan dengan agama itu pasti ada hikmahnya. Disuruh puasa Ramadan, hikmahnya apa? Menjaga kesehatan tubuh. Ini hikmah secara duniawi. Hikmah secara agama atau secara agamis, meningkatkan takwa. Nah ini imam kenapa dilarang untuk sholat sunnah di tempat dia sholat wajib? Hikmahnya apa? Hikmah yang pertama, supaya tidak menimbulkan kerancuan. Imamnya sholat lagi, sholat sunnah di tempat dia sholat wajib. Orang datang mengira, oh imamnya belum selesai sholatnya. Ternyata sudah selesai. Bikin rancu. Atau imamnya mengira, oh sholatnya ternyata nambah. Salat zuhur tidak 4 rakaat, tapi 6 rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya Pak Kiai melakukan. Nah, itu salah paham. Karena sebenarnya imamnya selesai salat zuhur, kemudian nambah 2 rakaat lagi salat sunnah. Tapi karena di tempat yang dia tidak pindah, akhirnya orang yang tidak paham, jadi salah paham. Maka dilarangnya hal ini. Hikmah pertama adalah supaya tidak terjadi apa? Kerancuan paham. Hikmah yang kedua, supaya memperbanyak bekas-bekas kebaikan. Kita sholat di tempat ini menjadi bukti atau saksi kebaikan kita. Kita menggeser di sini, ini jadi saksi kebaikan kita. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, di hari kiamat, bumi menceritakan berita-beritanya. Rasul bersabda, atau berunama akhbaruha, apakah kalian tahu apa itu berita-berita bumi? Fa inna akhbaraha, sesungguhnya berita bumi, antashhada, dia bersaksi, ala kulli abdin aw amatin, untuk setiap hamba laki maupun perempuan, bima amila ala dhuhriha, dengan amal yang dilakukan di atas muka bumi. Antakula, bumi akan mengatakan, amila kada, orang ini melakukan ini, wa kada, dan itu, fi yaumi kada, pada hari ini, wa kada, hari itu. Fahadhihi akhbaruha, inilah informasi dari bumi. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya dhaif kata Syekh Albani, tapi hasan kata Imam Tirmidzi. Kemudian larangan di sini, la yusalli, ya. Janganlah sholat. Apa larangannya di sini? Haram atau makruh? Larangannya tidak sampai kepada haram. Minimal apa? Makruh. Bisa juga khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Tapi kalau haram tidak. Kalau haram biasanya muncul ancaman-ancaman. Jangan melakukan ini. Kalau nekat maka begini. Nah, begitu biasanya ciri-ciri apa? Larangan yang sifatnya haram. Memang larangan dalam agama ada 2 macam. Ada yang makruh, ada yang apa? Haram. Nah, di sini bukan termasuk yang haram. Tetapi bagi seorang muslim yang baik, yang ingin mengikuti sunnah Nabi secara total, tidak usah peduli mau haram mau makruh, pokoknya dilarang maka tinggalkanlah, selesai. Hadis 32, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila sallaitum, kalian telah salat, idza apabila sallaitum, kalian ingin salat, ba'dal jumu'ah, setelah salat Jumat, fasallu, maka salatlah arba'an, 4 rakaat.
Qala Suhailun, berkata Suhail perawi hadis ini, fa in, maka jika ajila bika, tergesa-gesa terhadap kamu syai'un, sesuatu, fa sholli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat fil masjid, di masjid. Kemudian pulang, wa rak'ataini, lalu 2 rakaat lagi idza raja'ta, jika kamu sudah pulang ke rumah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kalau kita ingin salat sunnah selesai Jumatan, maka disunnahkan 4 rakaat. 4 rakaat tidak wajib, tetapi hanya apa? Sunnah. Dari mana tahunya bahwa 4 ini tidak wajib? Dari hadis yang lain. Ba'dal Jumu'ah. Karena adalah Nabi la yusolli, tidak salat ar-rak'ataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat, wala rak'ataini ba'dal maghrib, tidak pula 2 rakaat setelah maghrib, illa fi ahlih, kecuali di rumah. Hadis riwayat Tayalisi sahih. Wa kana, dan adalah Nabi la yusolli, tidak salat ba'dal jum'ah, setelah Jumat, hatta yang sarif, sampai pulang, fa yusolli rak'atain, lalu salat hanya 2 rakaat fi baitih, di rumahnya. Hadis riwayat Auf muttafaqun alaih. Ya. Jadi di sini ada 2 sunnah. Sunnah pertama disebut sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu sunnah yang merupakan sabda Nabi. Nabi bersabda, yang salat sunnah setelah Jumat 4. Nah, ini sabda. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan. Perbuatan Nabi, salat sunnahnya hanya 2 rakaat setelah Jumat. Itu pun di rumah, tidak di masjid. Nah, ini 2 sunnah ini tidak dipertentangkan, tetapi digabungkan. Kenapa digabungkan? Karena sama-sama sahih. Jadi kalau melihat fi'il Nabi, salatnya 2 rakaat. Melihat sabda Nabi, salatnya 4 rakaat. Berarti gimana ini? Berarti boleh 2, boleh 4. Lebih utama yang mana? Yang 4. Kenapa? Karena salat sunnah itu semakin banyak, semakin utama. Kalau lebih utama 4, kenapa Nabi tidak melakukan yang lebih utama? Nabi seringkali melakukan yang tidak lebih utama, tujuannya untuk menjelaskan seperti ini juga boleh. Rasulullah mengatakan, jangan minum berdiri. Berarti larangan, tapi beliau kadang-kadang minumnya berdiri. Nah, itu sengaja. Bukan berarti Nabi, saya pilih yang nggak utama saja, bukan gitu. Tapi Nabi menjelaskan, saya dulu melarang jangan minum berdiri, tapi itu nggak sampai haram. Maka saya buktikan di sini saya minum dengan berdiri, supaya kalian tahu bahwa ini tidak sampai haram. Nah, demikian juga di sini Nabi seolah-olah mengatakan, saya suruh kalian sholat sunnah setelah Jumat 4 rakaat, tapi saya cuma melakukan 2 rakaat, supaya kalian tahu 4 tidak wajib. Karena itu pengamalan terhadap sholat sunnah setelah Jumat ini ada 3 metode. Metode pertama langsung 4 rakaat. Metode kedua hanya 2 rakaat di rumah. Metode ketiga, pendapatnya Imam Suhail ini. 2 rakaat di masjid, lalu pulang, kemudian 2 rakaat lagi di rumah. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar selesai sholat sunnah, selesai sholat Jumat, beliau sholat 2 rakaat di masjid. Habis itu pulang, kemudian sholat sunnah lagi 2 rakaat. Maka totalnya 4 rakaat melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata-kata ini, fasallu arba'an, salatlah 4 rakaat. Sebagaimana hadis-hadis yang lain yang sudah pernah kita bicarakan, salat sunnah 4 rakaat ini boleh dengan 3 cara. Langsung 4 tanpa tahiyat awal, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu yang dipilih oleh madhab Hambali sama madhab Syafi'i. Boleh juga 2 rakaat, kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Nih. Kalau panjenengan ditanya, apa dalilnya
2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka jawablah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili, salat di malam hari, wan nahari, dan di siang hari, mathna mathna, 2 salam 2 salam. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya kata Syekh Albani sahih. Karena sebagian ulama mendhaifkan. Kalau kita ditanya, apa dalilnya salat 4 rakaat, 2 tahiyat awal, kemudian 2 lagi tahiyat akhir? Maka jawablah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sebelum asar 4 rakaat, yafsilu bainahunna, dipisah bitaslim, dengan ucapan salam. Yang dimaksud salam di sini adalah tahiyat awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, beliau mengatakan, wa ma'na annahu yafsilu bainahunna bitaslim, yang dimaksud dipisah dengan salam, yakni tasyahhudal awal, yakni tasyahud, yaitu dipisah dengan tasyahud awal. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat salat malam dan siang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mereka berdua pilih untuk dipisah. Kalau panjenengan ditanya, apa dalilnya 4 rakaat boleh langsung, lempeng, 4 langsung, tanpa tahiyat awal? Maka jawablah sabda Nabi SAW tentang salat sunnah sebelum zuhur. Nabi mengatakan, arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, tanpa ada salam di tengahnya, tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya juga hasan. Jadi saya ulang lagi, 4 rakaat sunnah logi, bukan wajib. 4 rakaat sunnah boleh 3 cara. Cara yang pertama, 2 salam, 2 salam. Hadisnya salatul laili wan nahari mathna mathna. Boleh juga 2 tahiyat awal, 2 lagi tahiyat akhir. Hadisnya tentang salat sunnah sebelum asar. Cara Nabi seperti itu, dan itu bisa disamakan dengan salat sunnah yang lain, tidak harus sebelum asar. Adapun 4 langsung, maka dalilnya sabda Nabi tentang salat sunnah sebelum zuhur. 4 rakaat langsung, Allah bukakan pintu langit. Inilah ringkasan untuk hadis-hadis yang kita baca pada pertemuan kali ini. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Ada salatan? Oke, monggo.